Untuk agenda yang ketiga. Tentunya karena kegiatan sinkronus kedua ini merupakan tindak lanjut atau lanjutan dari dari kegiatan yang sinkronus pertama dan kegiatan asinkronus yang pertama. Nanti Bapak dan Ibu kegiatan ini ya nanti akan kita awali dengan pemaparan tugas. Pemaparan tugas yang pertama adalah dari kelompok 3 terkait mengidentifikasi isu tentang manajemen ASN dan nanti di kelompok 4 terkait isu smart ASN. Nanti untuk pelaksanaan diskusi ini Bapak dan Ibu akan dipandu oleh masing-masing kelompok. Tentunya nanti masing-masing kelompok bisa memilih moderator, nggih, memilih moderator untuk proses diskusi satu kelompok nanti dengan diskusi ya kisaran di 20 menit. Nanti sisanya akan saya gunakan untuk penguatan dari isu-isu yang sudah Bapak dan Ibu angkat. Oke, monggo silahkan Bapak dan Ibu langsung saja kita mulai untuk kegiatan sinkronus kedua siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu monggo silakan dari kelompok 3 siapa yang mau jadi moderator dan siapa yang mau memaparkan. Tentunya nanti moderator yang akan mengendalikan nggih, jalannya diskusi untuk memperdalam atau untuk mengenali isu-isu terkait manajemen ASN. Monggo silahkan untuk kelompok 3. Monggo dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 biar saya nanti yang moderator Ibu Atma. Nggih, yang memaparkan siapa? Monggo silahkan. Oke, monggo nanti kelompok 4 juga sambil koordinasi nggih untuk moderator dan presenternya. Kelompok 3 filenya di mana, Pak? Bagaimana Bu Ratna? Monggo kelompok 3 yang mau share screen siapa? Oh ya Bu, ini lagi itu Bu, Oke, diskusi di grup Bu. saya boleh Ibu nanti untuk dari moderator dari Mas Nah, Saiful Bahri. baik Mas. Langsung dimulai atau bagaimana Bu? Atau nunggu kelompok 4 juga Bu? Kelompok 4 udah join. Maksudnya nunggu eh, siapa yang Enggak jadi usah, moderator? kan Oh di nggak usah. paparannya satu-satu, Pak. Nggih, Oh jenengan iya, dulu, baik nggih. Pak. Bu. Sambil nanti Baik, kan kelompok 4 masih nanti kan bisa sambil koordinasi siapa nanti biar ketika jenengan sudah selesai, nanti yang kelompok 4 bisa langsung eh, melanjutkan paparan. Nggih, monggo. baik Bu. Oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai isu manajemen ASN yang ada di kelompok 3.
Jumlah dari kelompok 3 ada 10 orang yang terdiri dari guru dan non-guru, ada yang jadi penghulu ataupun uh, pengantar komputer begitu. Yang hari ini bertugas memaparkan materi tentang isu manajemen ASN ialah Pak Ma'arif Nanang begitu. Kemudian nanti teknisnya kelompok 3 akan memaparkan dulu materinya, kemudian nanti akan ada 2 sampai 3 penanya dari kelompok 4. Begitu, langsung saja untuk Bapak Ma'arif Nanang, apakah sudah siap? Oke, Sudah berarti siap, Bapak? ya, berarti saya langsung membacakan untuk yang pertama atau nanti sendiri-sendiri gitu. Ah, monggo Pak Nanang, mau skemanya gimana? Mau langsung dipresentasikan bersama boleh? Atau langsung satu gepok sama Pak Nanang semua juga nggak apa-apa. Oke, per core is. Oke, saya bacakan dulu ya, Ibu. Pertama, perkenalkan nama saya Ma'rif Nanang Suryana. Berikut adalah tugas kelompok 3, identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN. Oke, untuk penulisan dari core ASN beranggotakan 10 orang. Yang terdiri dari yang pertama adalah dari Mbak Lukmin Sorella, yang kedua saya sendiri Ma'rif Danang Suryana, yang ketiga ada Mas Migdat Robani, keempat Mas Muhammad Saiful Bari, kelima Muhammad Bayu Irfan, keenam Muhammad Hidir, ketujuh Muhammad Ulil Absor, yang kedelapan Nadif Arfa Az-Zuhri, dan yang sembilan Nevi Faizur Rahmat, dan yang 10 Mas Niam Al-Asyari. Untuk Mas Nadif, mohon maaf untuk hari ini izin Ibu, dikarenakan sedang melaksanakan walimatul nikah nih Bu. Oke, Oke, berikutnya untuk core isu yang pertama, itu adalah guru mengajar pada mata pelajaran yang tidak linear di MAN 2 Jepara. Untuk data dan fakta, berdasarkan data internal, pembagian jam mengajar guru sekitar 14%, guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan linearitas ijazah atau sertifikasi pendidik. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan mencerminkan lemahnya penerapan sistem merit. Implementasi manajemen ASN adalah sistem merit. Berikutnya adalah dampak jika isu tidur tidak diselesaikan, penurunan kualitas pendidikan, kesenjangan pemahaman murid, dan ketidaksesuaian antara materi dan kompetensi pengajar. Pihak yang terdampak, murid, guru yang bersangkutan, kepala madrasah, dan orang tua peserta didik. Untuk bukti penguat sudah terlampir di Google Drive, Ibu. Boleh dibuka atau di skip saja. Aja. Oke, nggak usah Di, dibuka maksudnya. oke, Nggih. siap lanjutkan Ibu. Untuk core isu kedua, kurang meratanya distribusi guru menyebabkan di Man Batang satu guru fisika terbebani lebih dari 40 jam pelajaran. Implementasi perencanaan kebutuhan ASN, data dan fakta. Berdasarkan data internal, pembagian tugas mengajar di Man Batang, guru mata pelajaran fisika mengampu lebih dari 40 JP dalam seminggu. Dengan perincian, kelas 10 sebanyak 9 kelas, 2 JP, se- kelas kelas 10 9 kelas kali 2 CP sama dengan 18 CP, kelas 11 sebanyak 4 kelas kali 4 CP sama dengan 16 CP, dan kelas 12 sebanyak 2 kelas kali 4 CP sama dengan 8 CP. Sehingga jika ditotal dalam seminggu guru fisika mengampu sebanyak 42 CP. Dampak jika isu tidak diselesaikan, mengampu mata pelajaran lebih dari 40 JP dapat menimbulkan beban kerja berlebih, resiko kelelahan, dan penurunan kualitas pembelajaran bagi siswa. Kondisi ini membuat layanan belajar kurang optimal karena guru sulit memberikan perhatian yang merata. Pihak yang terdampak, murid, guru yang bersangkutan, madrasah. Berikutnya, core isu yang ketiga, kurangnya variasi metode pembelajaran yang interaktif membuat keaktifan peserta didik di MAN 4 Boyolali pada mata pelajaran sosiologi kurang maksimal. Implementasi
implementasi isu yang dimiliki dalam manajemen ASN yaitu berkaitan dengan kewajiban sebagai ASN adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi hal yang berkaitan dengan tusi sebagai guru sosiologi secara profesional. Selain itu, seorang ASN juga memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan melaksanakan tugas dengan kejujuran, penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan bertanggung jawab. Sehingga isu yang berkaitan dengan pembelajaran adalah masalah yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan kewajiban sebagai ASN dalam melaksanakan tusinya. Data dan fakta berdasarkan lembar observasi sikap selama 1 bulan pertemuan pada peserta didik kelas 11 di MAN 4 Boyolali menunjukkan 50% peserta didik memiliki nilai rendah terutama pada indikator dimensi profil lulusan kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik kurang berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Hasil wawancara pada beberapa peserta didik juga menunjukkan bahwa peserta didik bosan dengan pembelajaran kelompok dengan aktivitas hanya membaca soal melalui catatan jurnal sikap selama pembelajaran juga menunjukkan bahwa setiap pembelajaran sosiologi dengan metode yang tidak interaktif seperti ceramah atau diskusi tanpa aktivitas yang interaktif, maka minimal terdapat 5 peserta didik yang mengantuk atau bermain telepon seluler. Dampak jika isu tidak diselesaikan, nilai keaktifan menurun, peserta didik tidak mampu mencapai dimensi profil kelulusan. Berikutnya adalah pembelajaran tidak berjalan secara optimal, tidak tercapainya visi dan misi MAN 4 Boyolali, serta tidak optimalnya kewajiban yang dijalankan sebagai ASN. Data dan fakta peserta se- eh, yang terdampak peserta didik MAN 4 Boyolali. Berikutnya, Kor 4 Core isu keempat, tidak seimbangnya antara sarana dan prasarana di MAN 1 Rembang. Implementasi, peningkatkan kualitas pelayanan, data dan fakta, sarana yang sangat memadai berupa lapangan futsal, basket, voli, badminton yang memadai, tetapi prasarana berupa bola futsal yang hanya satu, serta bola basket yang bisa digunakan cuma dua, dan alat senam yang tidak bisa digunakan karena kurangnya perawatan. Berikutnya, ada yang hilang. Sebentar, Ibu. Oke. Dampak jika isu tidak diselesaikan, pembelajaran berjalan tidak optimal, pihak yang terdampak siswa, guru, dan sekolah. Core isu nomor 5, kurangnya informasi prosedur dan regulasi pencatatan perkawinan di KUA Ayah. Implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik, data dan fakta berdasarkan banyaknya pendaftaran perkawinan yang ada di KUA Ayah, masyarakat lebih memilih melalui pembantu pegawai pencatatan nikah atau P3N dibanding mengurus seluruh persyaratan secara mandiri. Dampak jika isu tidak diselesaikan, pelayanan publik yang tidak maksimal dan transparansi, pihak yang terdampak, ASN, dan masyarakat. Core isu ke-6, keterbatasan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak mendukung ASN dalam mencapai target kinerja publikasi data secara akuntabel dan interaktif di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Implementasi, hak dan kewajiban ASN, data dan fakta, tidak ada fitur interaktif, visualisasi data yang minim, proses pembaruan data manual, ketergantungan pada platform, pihak ketiga, keterbatasan aksesibilitas. Dampak jika isu tidak diselesaikan, menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengambilan keputusan yang lambat dan kurang tepat
kualitas pelayanan publik yang tidak optimal, sistem manajemen kinerja yang tidak. Hmm. Pihak yang terdampak ASN dan masyarakat. Berikutnya, untuk core isu nomor 7, rendahnya minat siswa dalam membaca peta dan atlas di kelas 10 MAN 2 Banyumas. Data dan fakta berdasarkan observasi kelas, kurang lebih 60% siswa kelas 10 MAN 2 Banyumas lebih suka media digital, yaitu Google Maps, aplikasi peta interaktif dibanding membaca atlas cetak. Implementasi kedudukan dan peran ASN. Dampak jika isu tidak diselesaikan, keterampilan geografi siswa rendah. Siswa kesulitan memahami lokasi, arah, dan fenomena spasial. Pihak yang terdampak, siswa kelas 10, guru yang bersangkutan, dan Mandua Banyumas. Berikutnya, untuk core isu nomor 8, pendistribusian sertifikat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Pekalongan Barat belum berjalan dengan baik. Yang pertama, pengembangan kompetensi ASN, data dan fakta, data bimbingan perkawinan di KUA. Sebentar, Ibu. Saya zoom. Oke. Data dan fakta, data bimbingan perkawinan di KUA Pekalongan Barat sebagian besar sudah terinput dengan baik. Namun sertifikat hasil bimbingan belum didistribusikan ke calon pengantin. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam pengelolaan dokumen menyebabkan proses distribusi sertifikat menjadi terhambat. Dampak jika isu tidak diselesaikan, calon pengantin tidak memperoleh bukti yang resmi berupa sertifikat dan kualitas pelayanan yang tidak optimal. Pihak yang terdampak, calon pengantin, pegawai KUA, dan instansi terkait. Core nomor 9, kurangnya layanan informasi pengumuman kehendak nikah atau N9 di KUA Pagedongan. Data dan fakta, terbatasnya perangkat smartphone atau PC yang kompatibel serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengoperasikan sistem digital, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya SOP dalam pelaksanaan pengumuman kehendak nikah. Dampak jika isu tidak diselesaikan, pengumuman kehendak nikah yang tidak optimal akan berdampak pada pasangan calon pengantin, masyarakat, hingga negara. Hal ini terjadi karena hilangnya fungsi pengawasan dan verifikasi yang seharusnya dijalankan melalui proses pengumuman, implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pihak yang terdampak, calon pengantin dan keluarga, serta masyarakat umum. Dan yang terakhir, core isu nomor 10, sistem penyimpanan arsip data KUA Kecamatan Ngaringan masih konvensional atau manual. Implementasi, optimalisasi manajemen ASN berbasis digitalisasi. Data dan fakta, arsip pernikahan, talak, rujuk, dan wakaf masih berbentuk berkas kertas yang disimpan di lemari arsip, sering memerlukan waktu lama untuk pencarian. Dampak jika isu tidak diselesaikan, resiko kehilangan atau kerusakan arsip, keterlambatan pelayanan kepada masyarakat, potensi maladministrasi. Pihak yang terdampak, pegawai KUA, masyarakat, pencari layanan. Berikutnya adalah instansi terkait Kemenang. Berikut Ibu sudah selesai untuk dari presentasi dari kelompok 3 terkait dari 10 core isu. Monggo moderator. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Mas Nanang, terima kasih atas paparan dari manajemen isu yang ada di kelompok 3. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi yang melibatkan dengan kelompok 4. Silahkan
dari teman-teman kelompok 4, kami fasilitasi 2 sampai 3 penanya untuk sesi isu manajemen ASN. Dipersilahkan, boleh dikoordinatori oleh Bapak Roshid. Baik, untuk kelompok 4, mungkin saya, aneh Mas ya, ini saya milih atau seperti apa? Atau Boleh eh, silakan. Mau Mas Roshid dulu yang tanya juga nggak apa-apa, atau teman dari kelompok 4 juga nggak apa-apa. baik, mungkin saya dulu ya yang tanya nggih. Nanti setelah saya yang teman-teman yang lain dari kelompok 4 bisa melanjutkan. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, untuk yang ini nggih, sistem penyimpanan arsip data KUA Kecamatan Ngaringan masih konvensional nggih. Itu kan berarti eh, belum belum anu nggih, belum digital nggih. Nah, itu apakah ada kaitannya juga dengan smart ASN seperti itu dalam hal teknologi nggih? Nggih. Apakah masih Oke, ada kaitannya dengan smart O- ASN seperti itu? oke, Saya pengen seperti baik. itu. Jadi boleh dipertebal Mas Roshid untuk pertanyaannya. Ini kan tentang sistem penyimpanan arsip nggih, Ya, yang masih manual. Kemudian kira-kira bisa nggak nah itu misalkan dikategorikan ke dalam smart ASN seperti itu? oke, baik. Jadi pertanyaannya, untuk penyimpanan yang manual, apakah bisa dikategorikan mengenai tentang isu smart ASN, bukan malah manajemen Ya, ASN, begitu ya? ya coba nggih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya tampung dulu satu lagi. Masih ada waktu, Bu Ratna? Monggo silahkan Pak. Oh ya, oke, Satu tambah lagi satu. boleh. Oh ya, tambah satu lagi. Untuk kelompok 4, ada yang bertanya mengenai isu manajemen ASN dari kelompok 3. Ya, mungkin dari saya nih Bapak. Oh ya, Mohon izinnya untuk bertanya. Perkenalkan saya Tri Asih dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan tadi sempat dibahas terkait ada keaktifan siswa, kemudian ada juga satunya lagi terkait rendahnya minat siswa membaca atlas apa ya kalau tidak salah. Nah, itu mohon dijelaskan kembali keterkaitannya seperti apa dengan eh, isu tentang manajemen ASN seperti itu, Bapak. Karena kalau menurut saya untuk kedua isu itu lebih ke masuk ke smart ASN seperti itu. oke, baik. Terima Jadi kasih. tadi pertanyaannya saya pertebal lagi ya, Bu Triasih. Jadi apa kaitannya antara keaktifan, kemudian tadi apa Bu Asih? Mohon Sama maaf. yang ini betul, yang rendahnya minat siswa. Ada Oke, dua sama isu rendah. tadi itu yang saya ingat. Ada yang terkait keaktifan siswa sama tadi itu yang rendahnya minat siswa membaca atlas. Nih. Itu Oke, baik. barangkali bisa dijelaskan kembali keterkaitannya seperti apa dengan manajemen ASN seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Asih dan terima kasih juga tadi Bapak Roshid. Untuk kelompok 3, dipersilahkan menjawab, terutama yang mendapatkan bagian isu pertama tadi adalah penyimpanan di KUA yang tadi masih manual. Tadi pertanyaan dari Bapak Roshid ialah mengapa penyimpanan manual itu malah disinggung di isu manajemen ASN, malah bukan sebagai isu semata ASN seperti itu. Kemudian untuk pertanyaannya dari Ibu Triasi, tadi minta tolong diperjelas kembali mengenai oh, dengan manajemen. Betul, silakan. Boleh kok, Mas. Untuk core isu 10 kemarin miliknya Bapak siapa ya, Pak Bahri?
Cek, saya Pak, Oke. mohon izin ya. Oh ya, monggo Pak Ulil. Oke, nggih izin menjawab nggih sekalian perihal isu di KUA Kecamatan Ngalengan itu sebenarnya untuk yang perihal manajemen ASN itu lebih menyinggung ke ketidakefisien dalam eh, apa itu eh, penyimpanan data arsip. Kalau di Smart ASN nggih juga ada relevansinya karena di situ ada poin bahwasanya kita itu harus profesional, harus berintegritas, serta melakukan segala sesuatu yang berkaitan berbasis teknologi semacam itu. Baik, apakah ada penjelasan lebih lanjut Pak Ulil apa sudah cukup? Cukup. Baik, jadi dari keterangan dari Pak Ulil mengenai isu sistem penyimpanan arsip data KUA Kecamatan Ngaringan masih konvensional. Dari keterangan Pak Ulil tadi ditekankan bahwa memang ada irisan antara bagaimana Bapak Rashid, ada tanggapan atau barangkali ada sanggahan? Ya, cukup bisa Oke, dipahami, Pak. baik, terima Terima kasih. kasih. Ya. Selanjutnya, Pak Nanang boleh dibantu lagi tentang pertanyaan dari Bu Triasih tadi mengenai keaktifan siswa dan kompetensi siswa dalam membaca peta. Silakan dijawab Bu Sorella, silakan. Baik, kalau saya tadi pertanyaannya karena berkaitan dengan keaktifan peserta didik ya. Ini kalau saya bedah, ini kan isu sayang ya. Kalau untuk milik saya ini kan kurangnya variasi metode pembelajaran. Ini kan berkaitan dengan isu individu saya sebagai guru. Dan ini berkaitan dengan manajemen ASN di bagian kedudukan saya sebagai guru, yang mana karena saya itu kan harus melakukan pembelajaran yang inovatif. Kemudian berkaitan dengan saya juga kewajiban sebagai ASN, itu kan juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan publik saya sebagai guru. Jadi saya harus meningkatkan kualitas saya sendiri. Kemudian berkaitan juga dengan kompetensi saya sebagai ASN, yaitu kan kompetensi ASN tuh kalau dalam guru tidak hanya meliputi penguasaan materi saja, namun juga keterampilan pedagogis dan digital saya seperti itu. Kemudian ini juga berkaitan dengan kalau manajemen ASN juga berkaitan dengan perencanaan atau planning saya dan pengorganisasian kelas. Planning itu kan berarti pembuatan modul ajar saya yang harus menerapkan variasi metode dan kemudian mengorganisasikan kelas, membagi peran dalam kelas, kemudian mengkondisikan siswa dan pelaksanaan dari modul ajar atau perencanaan yang sudah saya buat. Kemudian berkaitan juga dengan pengawasan dan evaluasi saya kan dengan metode yang pembelajaran yang telah saya misalkan yang telah saya terapkan kemarin itu kan saya evaluasi dari lembar observasi nilai saya. Kemudian ternyata partisipasinya rendah. Kemudian nanti kalau misalkan akan saya terapkan dengan metode yang lain, maka saya evaluasi lagi. Berarti itu berkaitan dengan controlling saya dalam pengawasan ataupun evaluasi dalam manajemen ASN. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dari Bu Lukmin Sorella. Bagaimana Bu Triasih, apakah ada tanggapan atau sanggahan mengenai jawaban dari Bu Lukmin? Oke, baik. Sudah cukup menjelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Asih. Begitu penjelasan dari kelompok 3 mengenai manajemen ASN. Lebih banyak memang dari isu-isu yang ada di sekolah karena komponen kelompok kami dari kelompok 3 itu banyak dari anggotanya itu ialah guru begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan ataupun ada hal-hal yang teknis lain untuk ditanyakan bisa ditanyakan di grup ya karena keterbatasan waktu. Saya Bahri dari moderator kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah-salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggih, saya akan sedikit memberikan penguatan nggih, Bapak dan Ibu terkait isu-isu yang ada di manajemen ASN.
Tentunya nanti Bapak dan Ibu ketika menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, hal ini juga akan Bapak dan Ibu alami. Apakah sebenarnya isu saya ini masuk pada manajemen ASN atau smart ASN? Tentunya nanti ketika panjenengan menyusun RA, Bapak dan Ibu tidak hanya akan menemukan atau mendeskripsikan isu yang terkait manajemen ASN, tetapi tentunya juga terkait dengan smart ASN. Kemudian sedikit tambahan gitu ya, agar nantinya ketika Bapak dan Ibu juga menyusun RA, ketika mendeskripsikan isu itu diawali dengan kalimat negatif contoh. Tadi isu ada yang menuliskan kan gini, guru mengajar mapel yang tidak linier, kalau tidak salah tadi nomor berapa saya lupa. Nah, nah ini ya, ini nanti kalimatnya Bapak dan Ibu sebenarnya sama ya, cuman karena memang panduan yang disusun oleh lembaga administrasi negara ya, ketika Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu, isunya itu adalah diawali dengan kalimat negatif. Jadi ini bisa kita rubah kalimat ini dengan apa Bapak dan Ibu? Misalnya ini, ketidaklinearan eh, mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi akademik, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa diganti kalimatnya. Kemudian tadi saya juga agak sedikit bertanya juga tadi terkait tentang arsip. Mana coba? Ya, nanti mungkin yang di arsip ini biar ya ini kan situasi nyatanya ya, situasi nyatanya bahwa sistem penyimpanan arsip ini masih konvensional atau manual. Jadi kalau misalnya ini mau jenengan kerucutkan menjadi isu-isu yang berasal dari smart ASN misalnya, berarti nanti bisa kalimatnya diganti misalnya belum tersedianya arsip digital di KUA Kecamatan Ngaringga. Nah, itu kan. Karena nanti permasalahannya apa? Oh, ternyata nanti setelah misalnya diperdalam, oh ternyata karena SDM-nya Bu Mennya itu memang belum memiliki digital skill untuk misalnya membuat arsip yang secara digital gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ketika mendeskripsikan atau mendeskripsikan isu itu bersumber dari apa ya tentunya nanti disesuaikan dengan kalimat. Memang kalau terkait tentang penataan arsipnya saja, ini kan yang mungkin tadi menjadi bahan diskusi kita itu kan karena di situ ada eh, masih konvensional gitu ya. Kemudian bawahnya tadi Pak, coba Pak. Masih oke. Nah, oke. Sudah itu aja ya. Lah iki loh, iki saya paham. Sing ditanyakan iki antara tulisan implementasi manajemen ASN mbek ngisore kuwi kan rak match gitu ya. Di bawahnya kan tulisannya optimalisasi manajemen ASN berbasis digital. Mungkin ini maksudnya digitalnya itu pembuatan arsip digitalnya ini nanti sebagai sebuah gagasan kreatif mungkin gitu ya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ya, tentunya ketika Bapak dan Ibu menuliskan sumber isunya itu ya, Bapak dan Ibu tidak usah memikirkan dulu untuk solusi yang jenengan tawarkan. Karena nanti jenengan pasti akan bingung, karena nanti tadi berpikir akan beririsan lagi ki jane kuwi neng smart ASN atau di manajemen ASN. Maka ketika misalnya core isunya tadi diganti dengan misalnya belum tersedianya arsip digital itu nanti bisa masuk di dalam smart ASN. Tetapi kalau misalnya panjenengan tetap mau menggunakan kalimat ini, misalnya sistem penyimpanan arsip masih manual nanti mendeskripsikannya begini bahwa penataan arsip itu merupakan sebuah ya keharusan gitu ya di sebuah instansi itu ya itu bisa dimasukkan di manajemen ASN. Jadi kadang ketika kita menuliskan ini bersumber pada manajemen atau smart ASN ini nanti tergantung dari sudut pandang Bapak dan Ibu dan tergantung dari cara mendeskripsikannya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu dari kelompok 3. Monggo bisa dilanjutkan untuk kelompok 4. Close dulu untuk kelompok 3. Oke, plus-nya boleh pakai yang ada di reaction, yang ada di Zoom ya. Kalau tepuk-tepuk gini saya nggak kelihatan. Toh. Oke, monggo silakan dari kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Ibu dan rekan-rekan semua, izin saya sebagai moderator
memandu jalannya diskusi dan presentasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Rosid. Langsung saja, monggo Bapak, saya persilakan waktunya, Pak Rosid. Baik, terima kasih atas waktunya pada Bapak Nur Hafiuddin dan seluruh ibu bapak di sini. Di sini saya izinkan untuk share screen, nggih. Izin untuk share Nggih. screen. Sampun kelihatan Bapak Ibu. Sampun Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Tentunya ini adalah hasil dari 10 orang yang ada di kelompok 4 dari latar belakang berbeda-beda. Ada yang dari guru, ada yang dari dosen, ada yang dari penyuluh dan sebagainya. Yang pertama di sini eh, adalah dari Ibu Silmi Habibah yang langsung saja terkait dengan Smart ASN ya, yaitu tentang tidak semua ASN di KUA Brebes memiliki kemampuan yang setara dalam mengoperasikan sistem digital seperti SIMKah Web, Siwa Web, Simas Web, dan sebagainya. Kemudian yang eh, di sini nomor 2 adalah Nuaimah Anatul, Ibu Nuaimah Anatul Maula terkait dengan belum tersedianya sumber belajar berbasis web yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus. Kemudian nomor 3 adalah kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran ekonomi. Nggih. Nah, kemudian nomor 5 dari Bapak Rizky Fajar Santoso, kurang digitalisasi dalam pengelolaan cuti ASN. Kemudian dari saya sendiri, Rosid Setiawan Zulfahmi, sebentar mohon maaf, belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital bahasa Arab pada di MTSN 1 Sleman. Kemudian nomor 7, kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran fikih. Sebentar, mohon maaf ini ada yang kepotong kayaknya Bu, nggih, ngapunten niki. Penyembelihan binatang. Kemudian dari Ibu Zakiyatun, kurang optimalnya pelaksanaan deep learning berbasis media digital. Kemudian dari Ibu Ulfa, minimnya pemanfaatan media digital oleh penyuluh agama Islam di KUA Bruno. Kemudian dari Bapak Nur Hafi Udin, terkait pelayanan KUA belum menunjukkan inovasi berkelanjutan di bidang wakaf. Kemudian dari Bapak Yasmin, belum adanya modul pembelajaran analisis spasial berbasis R. Kemudian, nah dari masing-masing tadi itu kita akan membahasnya. Yang pertama, sebentar, oke. Nah, apa masalahnya, Nggih? Yang pertama adalah eh, transformasi digital sudah ada, aplikasi sudah ada. Tantangannya adalah skill gap atau perbedaan skill atau keterampilan. Kemudian modul atau konten digital yang belum siap, artinya eh, belum siap dengan konten itu. Kemudian integrasi sistem yang lemah. Kemudian langsung saja, nggih. Nah ini tadi, nggih. Opsi yang pertama tadi adalah tentang Ibu Silmi Habibah, yaitu tentang tidak semua ASN di KUA Brebes itu tidak memiliki kemampuan yang setara dalam mengoperasikan sistem digital seperti SIMKah Web, Siwak Web, Simas Web, dan sebagainya. Nah, di sini deskripsinya adalah kemampuan ASN mengoperasikan aplikasi digital tidak merata. Kemudian ASN generasi X masih kesulitan pada tugas digital dasar. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada beberapa ASN kunci. Kemudian data dan fakta terkait isu tadi adalah sebagian ASN baru belajar komputer atau laptop. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ASN melek digital, jadi tumpuan dalam artian dia punya beban ganda.
Nah, kemudian yang ketiga adalah layanan melambat karena bottleneck kompetensi. Intinya adalah kesenjangan skill itu akan mengakibatkan alur tersendat, kemudian risiko salah input meningkat. Nah, kemudian isu ini ya terhadap ASN memiliki dampak yaitu yang pertama adalah ASN kurang terampil itu akibatnya adalah tertinggal dan frustasi. Kemudian ASN terampil dampaknya adalah beban tambahan sehingga produktivitas menurun. Kemudian terhadap masyarakat dampaknya adalah layanan lambat atau miss pendaftaran nikah, kemudian ketergantungan pada personel tertentu, kemudian adalah potensi kesalahan data jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Nuaimah Anatul Maula terkait dengan belum tersedianya sumber belajar berbasis web yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus. Nah, deskripsinya adalah pelatihan tidak rutin dan tidak berjenjang. Kemudian fokus teknis jangka pendek tanpa asesmen pasca pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah tidak semua peran dalam artian operator, verifikator, admin itu terjangkau. Nah, kemudian tidak ada baseline, ini adalah datanya ya. Tidak ada baseline dan target kompetensi per peran. Kemudian belum ada digital body system untuk transfer pengetahuan, sehingga implikasinya adalah ketika tanpa onboarding, kemudian upskilling, reskilling berkelanjutan, maka kesenjangan skill melebar. Nah, dampak daripada isu ini pada Pak SN adalah kurva belajar lambat, kemudian inovasi individu minim. Terhadap organisasi dampaknya adalah efisiensi rendah, kualitas layanan tidak konsisten, sulit capai standar Smart ASN. Kemudian nomor selanjutnya adalah isu dari Ibu Tri Asih yaitu kurang maksimalnya memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Di sini kalau nggak salah ini ekonomi nggih, Bu Tri Asih nggih. Ekonomi nggih. Nggih, Bapak, betul. Oke, siap. Nah, deskripsinya adalah pembelajaran ekonomi belum memanfaatkan e-learning, video interaktif, dan asesmen digital secara optimal. Padahal siswa itu punya smartphone dan guru punya laptop. Nah, cuman potensi digital belum diaktifasi. Kemudian selaras agenda Smart ASN yaitu profesional adaptif menguasai TIK. Intinya adalah manfaatan teknologi perlu diarahkan agar materi abstrak menjadi konkret, kemudian kelas lebih menarik dan layanan pendidikan relevan. Nah, ini adalah berdasarkan dari observasi tanggal 22 Agustus tahun 2025 tentang bahwasanya metode didominasi dengan ceramah dan media konvensional. Kemudian wawancara juga pada tanggal 15 Agustus tahun 2025, tugas tertulis via LKS masih menjadi arus utama. Kemudian yang ketiga adalah sarpras terbatas. Nah, Miss Proyektor minim memperkuat rendahnya penggunaan media digital. Kemudian catatan juga di sini tersedia perangkat pribadi tapi belum ada skema pemanfaatan terstruktur di kelas. Nah, dampaknya ini adalah yang pertama kepada siswa yaitu konsep kurang aplikatif, kemudian daya tarik belajar menurun, kemudian literasi digital rendah, dan bagi guru adalah inovasi pembelajaran tidak optimal. Kemudian bahan ajar digital kurang variatif, kemudian evaluasi belajar tidak real time. Dan bagi instansi dampaknya adalah citra madrasah unggulan melemah, kesiapan sekolah digital kurang terlihat, dan pelaporan berbasis data lambat. Kemudian dari yang selanjutnya yaitu Bapak Rizky Fajar Santoso adalah terkait dengan kurangnya digitalisasi dalam pengelolaan cuti ASN. Beliau adalah dari instansi UIN Raden Mas Said Surakarta. Okay? Nah, deskripsinya adalah Smart ASN profesional adaptif, menguasai TIK layanan harus efektif, efisien. Kemudian pengelolaan sisa cuti tahunan masih manual via spreadsheet. Kemudian proses manual itu rawan salah hitung, lambat, sulit dipantau real time.
Kemudian solusi ideal adalah sistem cuti berbasis web, ya otomatis, transparan, mudah diakses. Nah, metode saat ini itu masih rekam manual spreadsheet ketergantungan operator tinggi. Nah, dialog internal dengan bagian cuti itu masih butuh sistem rekap otomatis. Kemudian inti kebutuhannya adalah otomasi perhitungan sisa cuti plus akses real time bagi pegawai dan pimpinan. Nah, dampaknya adalah jika ini tidak diselesaikan, yaitu yang pertama, human error, perhitungan tetap tinggi. Kemudian keterlambatan penyajian data sehingga menghambat keputusan. Kemudian terhadap tata kelola adalah transparansi rendah atau akses informasi terbatas. Kemudian SDM kurang adaptif, bertentangan dengan nilai Smart ASN. Kemudian saya sendiri ya, yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital bahasa Arab di MTSN 1 Sleman. Nah, datanya adalah pembelajaran masih dominan ceramah, papan tulis, LKS, media digital, yaitu Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan sebagainya itu belum optimal. Kemudian generasi Z masih responsif pada konten visual audio interaktif. Jadi motivasi naik saat media digital dipakai. Kemudian bahasa Arab sering dianggap sulit terkait dengan mufrodat atau qawaid ya. Media digital itu membantu visualisasi materi dan latihan listening atau istima dan speaking atau kalam. Kemudian konten digital sesuai dengan kurikulum MTS itu masih minim. Belum ada ekosistem bahan ajar terkurasi. Kemudian metode konvensional masih mendominasi, sehingga sebagian siswa belum memahami materi dengan baik. Nah, intinya adalah perlu kurasi atau produksi konten digital bahasa Arab dan manfaatan LMS atau alat interaktif di kelas. Kemudian dampak ini kalau tidak diselesaikan adalah minat belajar menurun. Kemudian keterampilan tidak berkembang, hasil belajar rendah. Nah, bagi guru adalah stagnasi atau tidak naik-naik ya, tentang stagnasi profesional. Kemudian beban kerja meningkat, kemudian kepuasan kerja menurun. Nah, bagi madrasah, dampak ini adalah kualitas kurang kompetitif, citra sekolah terdampak, dan tidak selaras dengan kebijakan nasional. Kemudian dari Ibu Nilna Minahah terkait dengan kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran fikih penyembelihan binatang. Nah, banyak siswa belum memahami rukun syarat sah adab dan hikmah penyembelihan. Pembelajaran dominan teori, praktek, lapangan, dan demonstrasi masih minim. Media alat bantu kurang variatif, fasilitas praktik terbatas. Kemudian akibatnya muncul gap knowing doing. Tahu konsep, sulit mempraktikkan. Kemudian observasi kelas ya, metode ceramah LKS mendominasi, penggunaan media modern rendah. Kemudian mayoritas siswa minim pengalaman langsung atau melihat atau melakukan penyembelihan. Kemudian motivasi belajar menurun karena materi dianggap abstrak atau jauh dari keseharian. Jauh dari keseharian. Nah, intinya perlu pembelajaran kontekstual aplikatif, yaitu demonstrasi atau proyek terarah, video prosedur, lembar observasi, dan refleksi singkat agar konsep itu terarah kemudian praktik. Nah, kemudian dampak ini jika tidak diselesaikan adalah yang pertama secara kognitif atau secara pengetahuan itu akan salah paham rukun atau syarat. Kemudian sulit bedakan praktik sah dan tidak. Secara keterampilan yaitu tidak siap saat kurban atau akikah. Kemudian prosedur tidak sistematis atau aman. Sedangkan secara dampak secara sikap atau religius adalah pengalaman nilai yang rendah dan ragu menjelaskan atau berpraktik. Kemudian eh, setelah itu adalah dari Ibu Zakiyatun, kurang optimalnya pelaksanaan deep learning berbasis media digital. Beliau ini dari Min 1 Bantul, nggih. Ah, kemudian pelaksanaan deep learning berbasis media digital belum optimal. Guru terbatas dalam merancang strategi pembelajaran bermakna. Kemudian media digital lebih sering sebagai presentasi saja. Nah, kemudian literasi digital guru
dan kesempatan pelatihan masih rendah. Nah, kemudian data dan faktanya, observasi kelas 3, ya, motivasi belajar rendah, siswa sering off task, menggambar, bernyanyi, dan ramai. Kemudian survei guru dari Google Form, jadi pemahaman konsep deep learning belum kuat. Kemudian pemanfaatan media digital terbatas pada tayangan belum diarahkan pada analisis, refleksi, dan penerapan konsep. Intinya adalah perlu desain tugas berbasis media digital yang mendorong berpikir tingkat tinggi, analisis, refleksi, aplikasi, dan mengaktifkan 4C, yaitu critical, creative, collaboration, communication. Nah, dampaknya jikalau tidak diselesaikan adalah motivasi belajar menurun, keterlibatan rendah, pembelajaran dangkal cenderung hafalan, perkembangan 4C, critical, creative, collaboration, communication terhambat, kemudian potensi media digital tidak termanfaatkan secara optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Ibu Ulfa Pridayanti terkait isu minimnya pemanfaatan media digital oleh penyuluh agama Islam di KUA Brunei. Nah, deskripsinya adalah penyuluhan agama masih dominan tatap muka, kanal digital belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian akun atau kanal resmi KUA lebih banyak untuk informasi administratif, bukan konten dakwah atau bimbingan. Yang ketiga adalah generasi muda lebih aktif di ruang digital belum banyak dijangkau. Data dan fakta yang pertama, kegiatan penyuluhan rutin, pertemuan langsung, engagement terbatas. Media sosial KUA, konten dominan pengumuman administrasi, minim dakwah edukatif. Kemudian milenial atau Gen Z, ya, partisipasi rendah pada penyuluhan konvensional, aktivitas tinggi pada platform digital. Nah, intinya adalah perlu strategi dakwah omni-channel, produksi konten singkat, ya, reel atau short, infografik bimbingan, jadwal siaran langsung, dan tanya jawab daring yang terjadwal. Nah, kemudian dampaknya adalah yang pertama, layanan jangkauan. Layanan penyuluhan tidak menjangkau generasi muda. Efektivitas bimbingan menurun, artinya partisipasi rendah. Kemudian terhadap citra KUA sendiri adalah citra KUA sebagai lembaga keagamaan kurang modern. Kemudian peluang kolaborasi atau edukasi publik terlewat. Kemudian dari Bapak Nur Hafiuddin terkait dengan pelayanan KUA belum menunjukkan inovasi berkelanjutan di bidang wakaf. Deskripsinya adalah konsep Smart ASN, profesional, adaptif, kolaboratif, menguasai TIK. Kemudian KUA sebagai garda depan layanan publik, citra diukur langsung oleh masyarakat. Kemudian layanan bidang wakaf belum bervariasi dan berkelanjutan, sosialisasi rendah. Dan persepsi publik itu KUA identik pernikahan, layanan wakaf kurang dikenali. Kemudian data dan fakta, survei kepuasan KUA tinggi, namun keluhan inovasi layanan stagnan. Data Siwak 2022, ya, 440,5 titik atau 57,2 hektar tanah wakaf belum bersertifikat atau indikasi masih legal. Indikasi masalah legal. Kemudian Kecamatan Bandungan, 30% tanah wakaf di 14 desa belum memiliki AIW dan sertifikat. Intinya, perlu inovasi layanan wakaf yang mudah diakses, klinik atau konsultasi wakaf, one stop AIW, sertifikasi, kolaborasi BPN, dashboard siwak lokal, publik menurun. Kemudian dari Bapak Yasmin, beliau seorang dosen dari Winson Kalijaga, nggih, adalah belum adanya modul pelayanan analisis spasial berbasis R. Apa nih R? Kemudian deskripsinya adalah belum ada modul formal. Artinya belum ada silabus praktikum, materi langkah demi langkah, dan asesmen. Kemudian praktikum belum tersedia, tidak ada paket latihan atau lab terstruktur. Kemudian materi tersebar atau tautan slide pribadi, artinya tidak ada repositori resmi. Kemudian
dukungan teknis atau install paket set CRS buat Wmatrix belum terdokumentasi. Kemudian datanya atau faktanya adalah tidak tersedia dataset contoh bersama. Dalam kurung dalam di sini adalah Sumatera atau Indonesia untuk latihan. Belum ada template code setup Wmatrix KKN distance Morans peta RS Studio alat kelas belum distandarisasi atau belum diinstalasi. Kemudian intinya adalah diperlukan peta jalan 0 sampai 1, repositori resmi, struktur folder, dataset contoh, template script, dan panduan praktikum singkat agar perkuliahan langsung bisa jalan. Dampaknya jika tidak diselesaikan adalah CPL literasi spasial tidak tercapai secara merata, waktu kelas habis untuk urusan teknis, analisis substantif terabaikan, hasil latihan tidak reproducible, sulit dinilai dan ditindaklanjuti. Pak, Kemudian, mungkin cukup nggih, Pak. itu cukup Nggih, nggih. Nah, nggih, niku waktunya dari soalnya saya. Oke, nggih banyak banget dikembalikan nih. ke Bapak moderator. Monggo, Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Yasmin. Langsung saja kepada kelompok 3. Saya beri waktu 5 detik untuk mengajukan pertanyaan pertama. Kalau tidak saya tunjuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kepada eh, Saudara Mikdad Robbani, silakan bertanya, Bapak Mikdad. Siap, terima kasih Mas Nur Kafiuddin. Ya, mau menanyakan ini. Tadi yang Pak Yasmin itu pemaparannya yang di pertama tadi ada berbasis R dari Pak Yasmin. R-nya itu apa, Mas? Apa no- kurang Iya, lengkap apa? iya ya. Iya, Seperti itu. langsung saya jawab aja ya. Jadi R itu sebenarnya alat analisis mas. Hampir sama dengan Python. Jadi mereka berbasis kode gitu. Jadi berbasis script. Jadi memang kalau analisis spasial itu paling bagus menggunakan R karena butuh visualisasinya. Misalnya apa ya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jogja Kota Yogyakarta. Nah, itu divisualisasikan dan pakai R itu sangat bagus. Mungkin begitu. Siap, Mas. Terima kasih. Sudah cukup Oke, menjelaskan. baik. Ada pertanyaan lain, Bapak, atau sudah? Cukup ya berarti. Saya ganti ke yang cewek ini ya. Saya tunggu 5 detik juga ya. Silakan bertanya. Kalau tidak saya tunjuk. Baik, Ibu Nevi, silakan bertanya dari presentasi kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Nur Kafiuddin. Izinkan saya bertanya tadi tentang KUA Bromo, di daerah Bromo kalau nggak salah. Saya ingin bertanya apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan media digital oleh para penyuluh agama di KUA Bromo. Begitu, terima kasih. Baik, untuk kelompok 4 rekan saya sendiri, apakah pertanyaan itu terdengar terdengar dengan jelas? Baik, ya, terdengar Bapak. Langsung Saya silakan akan dijawab. menjawab. Ya, di sini para penyuluh itu rata-rata sudah sepuh ya, sudah usia 50 ke atas, jadi memang untuk digital itu agak kurang. Begitu, Pak. Bagaimana Ibu Nevi, apakah Oke, jelas berarti jawaban terkait dari digital skill ini ya. Berarti terkait dengan nggih niku nggih Bu Ulfa. Oke. Sumber daya Berarti kan manusianya ngoten terkait nggih. tentang kemampuan digitalnya yang rendah gitu ya. Nggih. Oke, oke. Nanti masuk di Smart ASN. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, tadi cukup banyak nggih untuk isu-isu terkait dengan Smart ASN. Bapak dan Ibu, monggo nanti bisa mungkin di-share di temannya gitu ya, saling bisa share hasilnya Bapak dan Ibu supaya nanti untuk memperkaya Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu menyusun deskripsi isu dari rancangan aktualisasi. Tadi cukup baik ini di kelompok 4 ya, di kelompok 4 ini data dan faktanya bagus ya. Artinya itu nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan deskripsi isu ya nanti data dan fakta itu dideskripsikan termasuk dampak. Kalau ini tadi kan bentuknya adalah bentuk
PowerPoint, tetapi besok ketika kita menyusun di rancangan aktualisasi itu nanti lebih bentuknya pada ke kayak Microsoft Word gitu. Kemudian ini Bapak dan Ibu ya, untuk penugasan Bapak dan Ibu, jadi untuk penugasan asinkronus yang kedua ya, untuk yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu menyusun learning journal ya, sama seperti kemarin ketika menyusun learning journal yang pertama. Hanya bedanya di sini adalah pada learning journal kegiatan sinkronus 2 dan asinkronus kedua. Kemudian untuk LK5-nya Bapak dan Ibu ya, untuk LK5-nya saya akan langsung memaparkan dari template-nya saja sebentar. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu hasil diskusi kita ya yang kita lakukan siang hari ini tadi adalah mendeskripsikan isu terkait masing-masing ya. Nanti Bapak dan Ibu pada tugas individu ini Bapak dan Ibu monggo silahkan mendeskripsikan isu minimal 5. Dan nanti Bapak dan Ibu dengan cara yang sama, yang A ini Bapak dan Ibu nanti akan buat deskripsi serta sumber isunya. Ya tentunya nanti boleh ditambahkan di deskripsi ini selain untuk mengerucutkan bahwa sumber isu itu berasal dari Smart ASN atau manajemen ASN, nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan data fakta serta dampaknya sehingga besok pada saat jenengan menyusun rancangan aktualisasi tidak akan kerepotan. Selepas itu dari 5 core isu tersebut nanti Bapak dan Ibu tapis dengan APKL, dari APKL ketemu 3. Dari 3 hasil APKL dengan USG ketemu 1 dan kemudian perdalam dengan menggunakan analisis fishbone. Setelah itu dari analisis fishbone Bapak dan Ibu akan memperdalam isu, kemudian nanti Bapak dan Ibu tuliskan gagasan pemecahan core isu serta kegiatan pemecahan core isunya. Ini sebagai miniatur untuk kita menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Nanti boleh kalau misalnya Bapak dan Ibu menambahkan ya, kalau misal waktunya Bapak dan Ibu memungkinkan, tambahkan metrik rancangannya boleh, kalau tidak ya sampai batas ini saja boleh. Nanti untuk metrik rancangan akan masuk pada agenda 4 habituasi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Sudah cukup jelas? Mohon bertanya, Ibu. Oke. Untuk pengumpulan tugasnya hari ini atau besok, Ibu? Ya pokoknya besok sebelum kegiatan sinkronus Pak. Saya juga kurang paham besok Bu Fatma itu moderator atau enggak, saya kurang paham Pak. Yang penting pokoknya besok sebelum sinkronus. Utamanya yang LK5 dulu. Karena besok kegiatan sinkronus dengan Bu Fatma panjenengan akan memaparkan LK5 ini. Oke, karena saya juga Oke. nggak hafal Bu Fatma besok moderator nggak. Kalau Bu Fatma nggak moderator ya berarti besok bisa dari pagi. Tapi kalau moderator ya berarti dari siang. Saya juga nggak hafal jadwalnya masing-masing. Gitu nggih Pak? Oke, terima kasih, Ibu. Baik Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Bapak dan Ibu monggo nanti kalau misalnya ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Karena saya ini juga sudah ditunggu oleh teman-teman dari angkatan 27. Gitu saja Bapak dan Ibu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live, Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.